Banyak banget yang bilang katanya susah banget cari pembeli dari luar negeri. Tapi anehnya, banyak teman-teman komunitas bisa ekspor yang di-chat duluan sama pembeli. Loh, kok bisa? Kok lu bilang susah cari pembeli, tapi ada orang lain yang kerjanya setiap hari itu dikejar-kejar pembeli. Padahal sebenarnya sama aja gitu loh. Bisnisnya ya sama-sama jualan barang ke luar negeri. Tapi yang satu dicari, yang satu nggak dicari. Ini gue nggak ngomong bohong, ini buktinya. Ini gue tampilin screenshotan dari member bisa ekspor yang dimana dia di-chat duluan sama si buyer dibanding dia yang ngechat duluan gitu loh. Jadi buyernya nanya kayak, hey, how are you Julio, misalnya kayak gitu ya, lu punya barang ini enggak, gue ketemu lu dari website. Nah, dari website itu adalah kata kunci yang gue mau bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya lu nggak punya website, yang pertama lu udah pasti nggak akan dicari sama pembeli dari luar negeri. Kenapa? Karena ya zaman sekarang zaman internet, apa-apa di seluruh dunia orang itu nyarinya semua di Google, semua nyarinya di internet. Dan kalau lu punya website, ada kemungkinan besar lu di kontak ketika memang websitenya bagus. Nah, itu akan kita bahas di yang belakangnya. Tapi intinya adalah lu punya website yang bisa diakses sama mereka dan informasi lu tuh lengkap di situ sampai akhirnya dia mau ngechat lu dan nanya kayak barangnya gimana. Jadi yang pertama yang lo harus punya supaya lo dikontak pembeli adalah lo harus punya website. Yang kedua, website bukan sekedar website. Jadi kalau cuma sekedar website, terus misalnya contoh nih, namanya julioexport.wordpress.com atau misalnya julioexport.id, ya otomatis nggak akan dicari. Kenapa? Karena tidak menunjukkan bahwa domain itu atau alamat dari website itu menjual sebuah produk yang spesifik. Jadi saran gue adalah ketika lo pengen dikontak sama pembeli dari luar negeri, lo tentuin dulu nih barang apa yang lo mau jual. Makanya itu selalu gue bilang di awal, ketika lo mau ekspor, lo nggak bisa tiba-tiba cari pembelinya dulu. Yang lo harus lakuin pertama adalah cari produknya dulu. Ketika lo udah yakin banget 100% dengan si produk ini, komoditasnya misalnya adalah kelapa gitu ya, atau misalnya yang lain, misalnya ikan, lo udah harus yakin supaya apa? Ketika lo berinvestasi dan lo membuat website, lo udah jelas alamat websitenya ya kelapa, ya alamat websitenya ya ikan. Tapi menariknya gini, website bukan sekedar website yang gue bilang. Kalau misalnya lu jualan kelapa dari Indonesia gitu ya, lu nggak bisa tulis tuh kelapaindonesia.com atau .id. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena pencarian pembeli di luar negeri itu nyarinya bukan kelapa, tapi dia nyarinya adalah coconut. Coconut ini yang ditulis sama dia. Jadi lu harus membuat di mana website lu, domain lu ada tulisan coconutnya. Kalau misalnya lu ada tulisan coconut, tapi nggak ribet-ribet ya, nggak coconut Julio dari Indonesia.com ya jangan. Lu buat yang eksklusif lah, yang selayaknya perusahaan punya website. Tapi yang penting adalah ada domain yang simpel dengan keyword dari produk yang lu jual. Coconut ya coconut, ikan ya fish atau seafood. Ketika lu bicara seafood ya penjualannya lebih luas. Tapi kalau fish ya domain lu cuma jualannya ikan doang. Jadi itu lo harus perhatiin. Yang ketiga, itu adalah tampilan desain dari si websitenya. Kalau misalnya tampilannya tulisannya kekecilan, atau misalnya gini deh, di desain laptop bagus, tapi waktu dia masuk ke desain handphone, nah itu hancur-hancuran, itu kacau tuh kayak gitu. Kalau misalnya kalian berasumsi pembelinya selalu buka dari komputer, tapi kalau ada yang lihat dari handphone tapi ternyata tampilannya nggak simetris gimana? Nggak cocok gimana? Di komputer rapi itu tulisan teks-teksnya, tapi waktu masuk ke handphone kan pernah kalian lihat tuh ya, wah teksnya tumpuk-tumpukan, gambar tumpuk-tumpukan, udah pasti kalian nggak akan di-kontak. Jadi lo harus bisa menyesuaikan antara desain di laptop dengan desain di handphone, dengan desain di iPad, dengan di tablet atau apa-apa tuh responsif, artinya bagus. Nah, nggak cuma itu. Ketika lu punya website yang bagus, lu harus menyertakan informasi yang lengkap. Jadi jangan cuman kayak yes coconut from Indonesia, terus fotonya jelek ngeblur tuh jangan. Lu harus bisa buat fotonya tuh bagus. Jadi contoh nih ya, gue kasih analogi. Ini ada foto yang kayak gini yang jelek, ini ada foto yang kayak gini yang bagus. Nah, enakan dilihat yang mana? Jadi sesederhana foto aja juga lu harus pikirin. Terus juga ada teks yang ngelingkar-lingkar kayak gini, ada teks yang rapi kayak gini. Nah, lu juga kan bisa akhirnya menyimpulkan bagaimana orang melihat dan orang menyukai sebuah website. Kalau udah bisa lu bikin basicnya seperti itu, tampilkanlah di sebelah kanan bawah atau sebelah kiri bawah, itu adalah WhatsApp. Jadi kalau misalnya lu bikin website, tapi lu
mau dikontak tapi sosokan gitu ya. Contact us. Ya, contact us yang ada form emailnya lu ngisi gitu. Keep in touch with us atau apapun. Nggak akan dikontak, bener. Sekarang orang tuh mau apa-apa mudah, orang mau apa-apa tuh cepet. Jangan kan gitu. Lu kalau misalnya nyari barang di internet, ada yang lu suka nih websitenya ini udah bagus nih informasinya, tapi nggak ada kontaknya, lu harus kontak us dulu. Lu juga pasti skip. Dijamin. Begitu juga ketika lu punya website yang sama. Makanya langsung direct to the point aja. Tampilin sebelah kanan bawah atau sebelah kiri bawah itu logo WhatsApp. Jadi langsung diklik, langsung larinya ke WhatsApp kalian. Nah ini yang sebenarnya dilakuin sama member Bisa Ekspor, sampai akhirnya mereka tuh dikejar-kejar buyer setiap hari. Satu hari mungkin bisa 3-10 pembeli yang kontak mereka. Nah itu dulu ya basic yang kalian harus pikirin. Yang keempat, kalian harus punya yang namanya artikel. Jadi artikel-artikel itu kadang memang di website itu merasa tidak penting, tapi kadang penting. Supaya apa? Supaya keywordnya itu ketika dicari sama si pembeli dari luar negeri di Google, ya website kalian tuh harapannya bisa yang paling atas. Kalau kalian misalnya tulis deh coconut from Indonesia, detik ini juga setelah kalian nonton video ini, kalian tulis coconut from Indonesia, nomor 1, nomor 2 tuh udah pasti website gua, Universal Coco, atau bawahnya GCO atau siapa itu, lu lihat 5 ke bawah itu udah pasti member Bisa Ekspor semua. Kalau lu bisa buat website lu menjadi top 5, nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau minimal halaman pertama aja. Satu page di Google tuh isinya 10 website. Kalau lu bisa dapet di situ, gue jamin satu kontainer tutup mata sebulan. Asal produksi lu bener ya, lu udah ngerti bisnisnya ya. Karena ini sebenarnya cuma jadi salah satu alat bantu supaya lu bisa dapat orderan lebih banyak. Nah, dari semua yang gue bicara tadi, itu sebenarnya kalau kita menganalogikan, ada toko yang posisinya di dalam gang sama toko yang di pinggir jalan. Toko yang paling di pinggir jalan adalah toko yang paling ramai. Setuju ya? Restoran-restoran itu selalu punya permasalahan dengan lokasi. Kalau dia udah bisa mendapatkan lokasi yang bagus, ya pasti harusnya ramai. Tapi ada lagi, lokasi bagus pun nggak menjamin. Artinya lokasi bagus tuh, website kalian tuh udah jadi top rating ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 di Google dengan domain yang bagus, tapi tidak menjamin lo akan dapat buyer. Kenapa? Karena gini, gue menganalogikan ada restoran di pinggir jalan, lokasi bagus, tapi pas masuk kursinya berantakan, mejanya berantakan, kotor, gelap, nggak ada AC, panas. Lu masuk juga pasti keluar lagi. Terus lu ngomong kayak yang lain, jangan beli di situ. Mau tempatnya bagus di perempatan juga, jangan deh, karena nggak enak. Ini juga sama seperti website. Pemilihan font, pemilihan gambar, pemilihan warna menjadi sangat penting supaya toko kalian itu bersih, rame, wangi, ada lagunya, dingin, supaya ketika pembeli datang masuk website kalian, dia nyaman. Dia mau nge-scroll, nonton videonya, baca informasinya. Ya harus dibuat senyaman mungkin, karena kalau dia nggak nyaman, keluar lagi dia. Jadi itu penting sekali. Sekarang pertanyaannya gini, kalau lu bertanya balik ke gua, gimana kok Julio bikin website yang kayak bagus kayak gitu? Ya, banyak sebenarnya web builder di luar sana yang bisa bikinin bagus, tapi kan gue yakin lu pasti bingung. Makanya gue sebenarnya di video ini nggak mau endorse atau nggak mau jualan, tapi gue menjawab permasalahan kalian soal website. Sampai akhirnya gue sama David, gue bikin namanya webexport.com. Jadi webexport.com ini tuh web builder yang lu udah terima beres. Gue tahu lu juga nggak mau lama-lama, makanya pembuatannya cuma 1 kali 24 jam atau maksimal 2 kali 24 jam jadi. Jadi lu cuma cari domain, terus lu pilih domain lu pilih template yang lu mau, lu ganti-ganti lah abis itu. Gue installin dulu ya, lu ganti-ganti logonya, fotonya, teksnya udah dibuat font yang semenarik mungkin. Jadi yang bikin itu juga desainer handal website. Itu gue kasih ke kalian tuh harga murah banget, cuma 1 juta, investasi seumur hidup. Jadi buat lu yang merasa kayak ini mahal, sayang, jangan berpikir seperti itu. Karena ketika lu udah punya dan website lu menjadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 di Google, itu aset investasi yang nilainya mungkin bisa miliaran. Potensi keuntungan lu bisa miliaran ketika lu bisa mengolahnya dengan benar. Makanya di video kali ini kalau lu yang berpikir katanya ekspor itu cari buyer susah, gue mau patahkan statement itu. Karena cari buyer nggak susah. Kenapa nggak susah? Karena bayarnya yang nyari kita. Ketika lu udah mengerti hal-hal seperti ini. Mungkin seperti itu di video kali ini. Gue hal-hal yang basic gue mau jelasin ke kalian lagi supaya kalian tuh ngikutin lagi dari awal.
subscriber baru atau teman-teman baru gue di YouTube ini bisa ngikutin, dan harapannya ke depan kalian bisa melihat peluang di sekitar kalian nih, apa yang bisa gue jual dan apa yang gue bisa ekspor ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya ya kita buat channel ini tuh jadi channel ekspor nomor 1 di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye-bye.